Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islam wa ja'alal hijrata sabilan ala ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sedikit bicara tentang hijrah dan kaitannya dengan rumah tangga muslim. Jadi kita sedikit bicara hijrah, nanti akan kita kaitkan dengan rumah tangga muslim. Bapak Ibu sekalian, hari ini Selasa, ini adalah tanggal 1 Muharram 1448 Hijrah. 16 Juni 2027. Kita masuk dalam 2026 ya. Kita masuk di dalam tahun baru Islam. Bapak Ibu, kita sedikit akan pisahkan mana yang cerita tentang kalender, mana yang cerita tentang peristiwa hijrah. Jadi ada cerita penetapan kalender, ada cerita tentang hijrah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara peristiwa hijrah, itu memang terjadi dalam satu rentetan kisah riwayat kehidupan Nabi. Apakah Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Jawabannya ya. Tahun keberapa Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 dari kenabian. 13 dari kenabian itu berapa umur Nabi, Pak? Ya, Ibu pintar. 53. Jadi Nabi umur 50, 13 tahun kemudian berarti 53. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, umur beliau 53. Kalau saya 50 masuk 51. Bapak-bapak yang 53 siapa? Coba angkat tanganlah. Seumur-umur itulah Nabi itu hijrah. Ustadz masih muda nih. Ustadz baru 27 nampaknya. Ya kan. Kalau abang dah sebelah kiri saya nih lewat pudak 53. Jadi Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah 53. Itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Pak. Hari ini kan 1 Muharram 1448 Hijrah. Apakah Nabi itu hijrahnya 1 Muharram? Tidak. Tidak. Nabi itu hijrahnya bukan 1 Muharram. Nabi itu hijrahnya tanggal 24 Safar. Hari Kamis siang sholat zuhur. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berulang-ulang dia datang kepada Nabi untuk mengatakan, "Wahai Nabi, hijrah kita lagi. Seluruh kaum muslimin sudah hijrah. Kita terakhir nih. Setelah ini tidak ada lagi orang hijrah. Ayo kita ke Madinah."
Kata Nabi Muhammad SAW, belum ada perintah dari Allah. Kalau Madinah itu Padang, Pekanbaru ini Mekah, wahai Nabi, seluruh sudah diblokade. Arah Panem diblokade, arah ke Teratak Buluh, arah ke Garuda Sakti, semuanya sudah diblokade. Tidak ada tempat keluar wahai Nabi. Kata Nabi belum ada perintah. Dan Nabi itu menjadi sasaran objek pembunuhan paling utama dicari. Jadi targetnya Nabi itu mati. Seluruh orang Quraisy sudah cari engkau wahai Nabi. Targetnya mati. Dari intelijen targetnya mati. Kata Rasul belum ada perintah hijrah. Pas hari Kamis, sholat zuhur, 24 Safar, turun perintah hijrah ke Madinah. Senang hati Abu Bakar As-Siddiq menemankan Nabi hijrah ke Madinah. Menemankan orang yang jadi sasaran mati, Pak. Jadi Nabi itu targetnya mati. Abu Bakar As-Siddiq bergembira menemankan orang yang target mati. Pak, bapak-bapak, kalau ada kawan kita jadi target mati, mau enggak bapak menemankan? Enggak macam-macam, Pak. Salah-salah tembak awak dan kau naik betul. Orang akan menjauh. Pak, kalau ada orang malam itu dicari untuk dibunuh, Pak, berani enggak bapak tidur bersama dia? Ibu, kalau ada suami ibu jadi sasaran mati, berani enggak nemankan suami? Entahlah. Tapi Abu Bakar semakin diancam Nabi semakin lengket. Hebat memang. Akhirnya 24 Safar, pendek cerita ya. Pendek cerita. Turun perintah hijrah. 24 Safar. Hari Kamis. Tapi Bapak Ibu, agak menarik ini. Kalau Madinah itu arah ke Padang, begitu turun perintah hijrah, kan Nabi harus ke Panam, ke Imbo Panjang, ke Danau, Kampah, Umbio, lagi itu Pak, air tiris. Tapi Nabi enggak Pak, Nabi arah ke Minas dia dulu. Berbalik arah untuk menipu orang Quraisy. Jadi dia ke Gua Sur, posisi arah ke Minas, berarti kan berlawanan arah, ya. Hari Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam, Minggu, 4 hari dia di sana. Senin pagi baru bertolak dari Gua Sur ke Madinah, dari Minas baru berangkat ke Padang. Itu pun zigzag. Jalannya tidak lurus. Tidak mengambil jalan biasa. Kapan peristiwa ini terjadi? 13 tahun dari kenabian. Kapan itu? 24 Safar. Sampai di Madinahnya 12 Rabiul Awal. Nah, jadi dia jalan 2 minggu. Nah, itu peristiwa hijrah, Pak. Itu peristiwa hijrah. Begitulah peristiwanya. Kalau kita nanti dalami peristiwa hijrah ini banyak ya. Di antaranya nanti kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu membelikan unta untuk Nabi. Ini rupanya Abu Bakar nih Pak.
sudah prefer, apa bahasa kita prefer nih? Sudah siap-siap dia, koper, makanan, pakaian, terus transportasi sudah disediakan. Jadi begitu turun perintah hijrah, tidak cari-cari lagi dia. Hebat, hebat. Dan itu tanpa diminta. Tanpa disuruh. Begitu perintah hijrah datang, wahai Nabi, ini ontamu, ini ontaku, ini perbekalan kita. Abu Bakar. Kata Nabi, ontaku ini dari mana dapat Abu Bakar? Aku beli ya Rasulullah. Kata Rasul, onta yang milik engkau yang engkau beli, aku ganti duitnya. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW tidak ingin pahala hijrah itu diambil sendiri oleh Abu Bakar. Dia juga ingin dapat pahala dari situ. Kalau contohnya di masjid kita ini Pak As-Sabirin, kita mau melakukan pembebasan tanah, duitnya 100 juta. Kata pengurus masjid, kita butuh duit 100 juta. Kumpul infak. Ada bapak-bapak yang mengatakan, saya semuanya 100 juta. Bapak ini kerja di Singapura. Apa kata ibu-ibu? Tidak bisa Pak. Tidak bisa Bapak sendiri. Kami juga mau pahala. Saya 200 ribu. Maka kata pengurus masjid, Pak, tidak bisa Pak Sadodo Pak. Yang lain ingin nyumbang pula. Hebat pengurus masjid ini. Dan hebat jemaahnya. Semua ingin. Saya 200 juta. Saya 200 ribu. 300 ribu. Tidak ingin pahala itu diambil orang. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Mantap. Kalau kebiasaan di jemaah kita Pak. Kalau ada orang mengatakan kita butuh 100 juta. Ada orang mengatakan saya 100 juta semuanya. Apa kira-kira kata jemaah yang lain? Alhamdulillah lah selesai perkara. Betul apa tidak? Oh. Nabi Muhammad tidak mau rupanya. Ini cerita hijrah. Nah sekarang cerita kalender lagi. Nah kita tinggalkan dulu peristiwa hijrah. Kita bicara kalender lagi. Setelah Nabi Muhammad wafat. Berapa umur Nabi Pak? 63. Berapa lama beliau di Mekah? Berapa lama beliau di Mekah? Ya 53 tadilah. Sejak lahir sampai umur 53. Kalau dihitung dari jadi Nabi, berapa beliau dakwah di Mekah? 13 tahun kan? Kalau umur beliau 63, umur 53 di Mekah. Berapa sisanya di Madinah? 10 tahun. Coba angka-angka ini dihafal Pak. Nanti ada gunanya. Setelah 7 tahun Nabi wafat. Kalau 7 tahun setelah Nabi wafat. Itu zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi setelah 7 tahun wafatnya Nabi. Jadi setelah wafat Nabi. Tahun pertama, kedua Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, keempat itu Umar bin Khattab. Kelima, keenam, ketujuh. Pada tahun ketujuh setelah wafat Nabi. Itu perkembangan Islam itu sudah masif. Teritorial kita itu sudah luas. Sampai ke Mesir. Sampai ke Syam. Sampai ke Persia, sekarang Iran. Sampai ke Rusia. Sehingga karena rakyat ini udah banyak, dibentuklah pemerintahan di daerah-daerah. Ketika pemerintahan daerah-daerah sudah terbentuk, maka mulailah Umar bin Khattab dari Madinah bermain surat. Paham Bapak ceritanya nih? Bermain surat. Bapak Ibu, soal 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jauh-jauh hari sebelum Nabi lahir, 12 bulan ini sudah ada penamaan-penamaannya. Sudah lengkap dia. Sebelum Nabi lahir, sudah ada 12 bulan ini. Cuman yang tidak ada itu adalah tidak punya tahun. Tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya tidak ada. Sehingga ada kesulitan bagi orang daerah ketika surat tertanggal bulan Muharram, ini Muharram tahun ini atau Muharram tahun kemarin. Maka atas inisiatif Umar bin Khattab, kumpulkanlah sahabat-sahabat senior, rapat, kita buatlah kalender. Semuanya setuju buat kalender Islam. Untuk 12 bulannya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya, itu ada. Cuman mereka sedikit agak kesulitan, start patokan tahun satunya kapan? Kapan dihitung tahun satunya? Kalau dipatok tahun satunya itu dari wafatnya Nabi, berarti ketika mereka berunding itu dianggap tahun ke-7. Paham maksudnya Pak? Karena mereka itu rapat setelah 7 tahun wafatnya Nabi. Ayo, kata Umar, ada yang pendapat, wahai Umar, bagaimana kalau kita patok tahun satunya itu dihitung dari kelahiran Nabi. Seperti Isa Al-Masih. Kalau dihitung tahun satunya itu dari kelahiran Nabi. Nabi berapa umurnya? 63. Tambah 7 tahun mereka berunding tuh. 70. Berarti ketika mereka berunding itu dianggap tahun ke-70. Paham Bapak Ibu? Ada yang mengatakan kita patoklah tahun satunya itu dari diangkatnya Nabi jadi Rasul. Diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Jadi Nabi berapa lama? 23. Tambah 7. 30. Kalau dihitung dari patokannya adalah diangkatnya beliau jadi Rasul, berarti tahun itu dihitung tahun ke-30. Ternyata mereka sepakat tahun satunya itu dipatok dari hijrahnya Nabi. Dari Mekah ke Madinah. Berapa lama Nabi di Madinah? 10 tahun. Tambah 7. Berapa Pak? 17. Berarti ketika mereka berunding, kalau dipatok dari hijrah Nabi, itu tahun ke-17. Itulah yang disepakati. Maka disebutlah kalendernya itu kalender hijrah karena patokannya hijrahnya Nabi. Paham kira-kira Pak? Pokok paham tak paham lah. Bagi yang tak paham mengulang tahun depan. Remedial berarti. Nah itu saja tuh Pak. Nah ini cerita kalender. Diambil dari hijrah. Kalau dipatok tahun satunya kelahiran Nabi, berarti mungkin namanya kalender apa namanya? Kalender Mauludiyah namanya kan, kalender kelahiran. Kalau diambil dari patoknya wafatnya Nabi, mungkin nama kalendernya 1 Muharram 1400 Al-Mautiyah namanya lagi apa namanya itu? Wafat. Jadi hijrah itu dinamakan kalender hijrah karena patokannya adalah hajar Nabi. Apakah nama hijrah 1 Muharram? Enggak. Nah sekarang, kenapa diambil bulan satunya Muharram? Safar Rabiul Awal. Kenapa tidak Rabiul Awal bulan 1? Karena Muharram ini bulan orang pulang haji. Kan betul nggak orang pulang haji bulan Muharram? Kan orang pulang haji. Diambillah ini tahun satunya. Jadi haji itu dianggap bulan ke-12. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cerita hijrah. Nah, kami ingin menggeser. Ya.
Ibu-ibu yang di belakang, apa suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Mudah-mudahan sampailah suara ini menjelang masuk sholat isya nih. Kalau habis berhenti kita. Saya tadi Pak mau kirim ustadz pengganti, tapi segan saya pengurus masjid nih. Kadang-kadang nih pengurus masjid nih, kalau dikirim ustadz pengganti, alasan tidak ada suara, disangkonya awak ceramah tompek lain, memilih-milih ya ustadz goma katanya. Maka istri teman kalah, ini memang salah-salah minum es Pak, ikulah risiko. Menengok orang minum es, minum pula awak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya geser sedikit. Jadi ada tadi cerita hijrah, ada tadi cerita kalender. Kemudian ada cerita ketiga. Ibarat film nih, ada part 2, part 1, part 2, ini part 3. Nah, ada hadis. Oleh kitab-kitab hadis selalu diletakkan di awal hadis ini. Oleh Bukhari, oleh Muslim, oleh Imam An-Nawawi. Ya. Hadis ini selalu diletakkan di awal sebelum membahas hadis-hadis yang banyak. Apa hadis itu? Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadisnya tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Dan sesungguhnya setiap pekerjaan tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya ke Madinah, maka ia akan dapat Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kana hijratuhu, siapa hijrahnya karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia. Atau ia hijrah karena seorang perempuan, maka ia akan menikahinya. Hijrah itu tergantung niatnya. Nah, ternyata Rasul mengatakan seluruh amalan tergantung niat. Kalau niat kokoh jadi, kalau niat tak ada tak jadi. Contoh untuk memberikan pemahaman bahwa niat yang akan menjadikan satu perbuatan. Walaupun rumahnya bertetangga dengan masjid, dekat dengan masjid, kalau dibuka pintu masjid nih sampai hawa AC ke rumahnya, dokek apa jauh tuh? Hanya ngambil wuduk sebentar jalan. Nampak kubah masjid, dengar azan, tidak perlu jalan setapak cantik. Tapi kalau hatinya tidak memang ke masjid tak orang nih. Itu niat namanya. Kalau niatnya tidak ke masjid, tidak akan ke masjid ya. Ada orang-orang tua-tua kita dulu. No PLN, tidak ada PLN. Ngambil luduk ke sungai. Tidak ada jalan setapak. Pakai lampu apa nama kau Pak? Lampu togok nama tuh. Kalau lama-lama dipakai hitam hidung nih. Tapi kalau ke masjid, pergi masjid orang dulu. Pergi, niat. Walaupun cuaca cantik, tidak hujan, tidak segala macam. Tapi kalau hati tidak ke masjid, tidak ke masjid. Ada orang bola kaki itu jam 3 dini hari. Yang buka cuman salah satu kafe di Arifin Ahmad. Hari gerimis, dingin, sejuk. Lampu di sini mati, tapi di situ hidup. Tapi kalau niatnya ingin nonton bola, sampai enggak Pak? Menggawat lah orang ini. Ada orang macam tuh. Coba tegak ke depan. Emang parah nih. Tiba-tiba lado je dari penamat. Bila Pak tiba? Hari hujan lampu mati. Awak pakai Honda tadi Ustaz. Pakai semacam. Rupa Ustaz nonton je rupanya. Hah?
Itu niat namanya itu Pak. Betul apa enggak? Innamal a'malu bin niat. Apa namanya? Saya ulangi kalimatnya. Oleh orang-orang tua-tua kita dirubah sedikit hadis ini jadi pepatah. Apa itu? Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Kayak gitu dia. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Itu niat. Itu namanya niat. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi, hijrah itu ada dua. Ada hijrah tu bil badani. Hijrah dengan badan, dengan fisik. Dan ini tidak mungkin kita lakukan. Kalau kan pindah pula Bapak dari lingkungan ini, kemana pula mau pindah lagi? Ini sudah bagus lingkungannya nih. Masjid dekat, lokasi strategis, betul nggak Pak? Satu aja kekurangan daerah ini cuma saya tengok dibandingkan tempat saya. Pesawat lewat atas saja itu masalahnya. Ya, lewat atas saja. Itu aja sebenarnya. Nah, ini strategis. Tapi apa yang kita hijrahkan? Hijrah kedua namanya hijrah biqalbi. Hijrah dengan niat. Hijrah dari hati. Hijrah dari kemauan. Dari niat yang tadi tidak kokoh menjadi kokoh. Niat. Jadi niat inilah yang merubah orang berubah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat. Jadi innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan tergantung niat. Seorang suami punya istri 2 orang anak. Pekerjaannya serabutan. Pekerjaannya tidak tetap. Tetapi kalau berniat menghidupi keluarga, berangkat pagi, pulang sore, insya Allah terhidupi anak istrinya. Itu namanya niat yang kokoh. Niat yang mantap namanya. Kalau niat memang tidak mau menunaikan nafkah dalam rumah tangga, rusak. Niat bagaimana seorang suami berubah untuk memperlakukan istri dengan baik. Niat merubah diri untuk memperlakukan istri dengan baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antud ma'a iza ta'amta. Antuda'i ma'a iza ta'amta." Apabila engkau makan, maka berikan istrimu makan. Ini nafkah. Ini nafkah namanya. Memberikan nafkah kepada istri. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu makan, berikan istrimu makan. Bahkan sampai menyuapkan istri. Itu kewajiban suami dalam rumah tangga. Jadi apabila bapak makan, suapkan istri makan. Ibu-ibu sudah berapa lama tidak disuapkan suami makan? Bapak-bapak kapan terakhir menyuapkan istri makan? Copetlah jawab bila terakhir. Menunggu sakit. Itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak nanti pulang dari sini praktekkan Pak. Suap. Karena itu dicontohkan Nabi. Tapi nanti ibu-ibu, kalau berubah suamimu berubah, mulai menyuapkan kamu makan, terima dengan baik. Jangan keluar pula ucapan, abang ni meninggalkan perangai abang ni bang. Kemana-mana pula doknya macam itu.
Katakan aja lah, sejak ceramah dengan Ustadz Herman Ghani itu aja. Jadi ada komunikasi yang dekat dengan pasangan. Itu berubah namanya. Berniat, berazam untuk merubah dan menjadikan diri menjadi suami terbaik. Kata Nabi yang kedua lagi, apabila engkau berpakaian, berikan pakaian istrimu. Jadi apabila engkau berpakaian, pakaikan pakaian istrimu. Artinya pertama itu pangan, makan, minum ya, kebutuhan pokok. Yang kedua itu soal pakaian. Jadi pakaian ini adalah simbolik dari harga diri seorang istri. Berikan dia pakaian. Kalau bisa bantu istri itu berpakaian. Jadi kalau istri itu pakai kebaya, resletingnya di belakang. Tidak sampai tangannya. Bantu memasangkannya. Macam mantap itu. Bang, tolong pasangkan bang. Tidak sampai tangan adik nih. Apa kata suami? Tuana tersapa dia suruh anak. Urus mamamu nih. Bahkan kalau bisa pakaian istri itu lebih baik daripada pakaian suami. Kalau bapak-bapak sebagai suami harga pakaian itu 300.000, pakaian istri harus lebih baik. Setidak-tidaknya harganya 500.000. Kalau pakaian suami 1 lemari, pakaian istri 2 lemari. Tidak apa-apa berbuat baik kepada keluarga. Saya sebenarnya ceramah macam ini Pak. Oh bapak-bapak, tahu tidak Bapak? Saya ceramah malam ini beban bagi saya nih. Apa pula beban Ustadz? Karena istri saya ikut. Itu masalahnya sebenarnya. Bang iyo ceramah bang tadi itu katanya. Ya kan? Nah kita lanjut Pak. Ini soal niat. Jadi ada cerita hijrah. Ada cerita kalender. Ada cerita niat yang kita mesti hijrah. Berubah kita. Demikian juga ibu-ibu. Harus berniat untuk menjadi istri yang terbaik bagi suami. Merubah diri. Jadi kita ini sama-sama memperbaiki diri. Ya. Inilah makna Bapak Ibu sekalian. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Maka ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tadi. Kata Rasulullah. Siapa yang hijrah ke Madinah demi Allah dan Rasulnya. Dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Jadi memang keberangkatan dari Mekah ke Madinah itu diluruskan niat. Kalau niatnya kokoh, niatnya hebat, maka jadi. Disitulah pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Di situ jadi kokoh. Niat untuk berubah. Tetapi siapa yang berniat hanya untuk dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Ya. Dia akan mendapatkannya. Maka seluruh apa yang kita lakukan tergantung dengan niat. Bapak Ibu, sudah lama juga saya ceramah nih. Apa ada pertanyaan? Kita buka dulu sebelum saya lanjut, silakan kalau ada. Kalau tidak kita lanjutkan aja dulu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi begitu sampai Nabi ke Madinah, orang-orang yang dari Mekah ke Madinah disebut dengan muhajirin, orang yang hijrah. Orang yang kemudian tinggal di Madinah disebut Al-Ansar. Asal katanya Nasoro, menolong. Orang yang menolong
kedatangan dari keluarga yang dari Mekah. Al-Muhajirin asal katanya hajaroh, maknanya pindah, orang yang pindah, yang migrasi dari Mekah ke Madinah. Nanti Bapak Ibu, terjadi beberapa persoalan internal di antara kaum muslimin. Apa itu? Nanti ketika hijrah itu, ada yang hijrah itu lengkap satu keluarga. Ada ayah, ada ibu, suami, istri, ada anak. Kalau macam ni amanlah perkara. Macam ni enak nih Pak. Hijrah satu keluarga. Ada nanti yang hijrah tuh Pak. Suami aja yang hijrah. Istrinya tidak. Tinggal. Anaknya enggak tinggal. Demi iman. Karena ini jelas. Siapa kafir. Siapa yang muslim. Pisah. Ada salah satu dari anak Nabi kandung itu tidak pindah ke Madinah karena kebetulan suaminya masih kafir, belum masuk Islam, tinggal di Mekah. Nabi sendiri yang berangkat ke Madinah, tinggal dia. Nanti ada beberapa kisah tentang bagaimana rumah tangga ini terpecah-pecah karena faktor iman dengan tidak iman. Nah, Bapak sekalian, nanti dari 30 juz Al-Quran, dari 114 surat dalam Al-Quran, akan dibedakanlah. Ada Al-Quran yang namanya ayat-ayat Makiyah. Ada Al-Quran yang namanya ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Ketika Nabi masih di Mekah. Ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi sudah berada di Madinah. Ayat-ayat ini nanti akan macam-macam Bapak Ibu sekalian. Contoh tentang sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kapan Allah turunkan? Allah turunkan di Mekah. Jadi ayat tentang kewajiban sholat 5 waktu Allah turunkan di Mekah. Namanya ayat Makiyah. Jadi selama di Mekah Nabi itu sudah menerima sholat 5 waktu. Berapa umur Nabi ketika sholat 5 waktu itu diturunkan? Umur Nabi 50. Hijrah berapa Pak? Berapa umur Nabi hijrah? 53 kan? Dari 50 ke 53 berapa tahun? 3 tahun. Nabi hanya sholat di Mekah itu 3 tahun. Jadi secara sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat ini ketika Nabi sudah berumur 50. Ustadz, apakah Nabi itu sholat baru umur 50? Ya. Tidak dari kecil Ustadz. Tidak. Kenapa tidak Ustadz? Karena waktu itu baru turun perintah sholat. Maka ketika turun umur 50, baru 50 dikerjakan. Jadi itu namanya penetapan ayat Makiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 5 waktu umurnya 50. Maka Bu, oh Ibu, kalau ada suamimu umur 45 belum juga sholat, berarti mengerti sejarah dia berarti. Apa sejarah yang dimengertinya? Nabi sholat umur 50. Berarti paham dia sejarah itu. Ya. Ada nak Pak orang umur 45 belum sholat? Ada. Umur 50? Umur 60? Ada.
Jadi sebenarnya Pak pengurus masjid sedikit agak berbeda. Ndak apa-apa awak di pengurus kok ambil laptop. Berapa kira-kira rumah yang jemaahnya ke Asobir ini Pak? Ada ndak? 400 kakak. Berapa Bu? 150 kakak. 2 kakak doh. Nah, awak patoklah 2 kakak lah dulu. 500 kakak. Wah ambil lah dulu yang dokek-dokek kau sekitar 3 kakak lah. 3 kakak tuh Pak. Di laptop kau buat petanya Pak. Kalau kakaknya tuh lah sholat ke masjid orangnya, macam bapak-bapak nih, buat rumahnya itu warna hijau. Berarti kau barang aman kau. Buat warna hijau. Kalau ada orang tuh beragama Islam, sudah sholat, tapi ulun ke masjid leh. Buat warnanya tuh warna biru. Inilah yang kita dakwakan untuk ke masjid. Dan buat list nama-nama orangnya. Yang ketiga, ada orang tuh beragama Islam, tapi ulun sholat. Buat warna rumahnya warna kuning. Kalau ada di situ non-muslim, KTP-nya buat warna merah. Yang ini jangan urus lagi. Pengurus masjid seharusnya mengurus yang warna kuning nih. Macam mana orang rumah itu sholat. Itu baru dakwah pengurus masjid namanya. Bagaimana yang warna biru? Dia udah sholat tapi jarang ke masjid. Kita ajak dia ke masjid. Macam mana cara ustaz? Buat sembako di masjid kok datang orang. Cuma awak nak tahan itu masalahnya. Ya itu namanya kan pemetaan dakwah untuk masyarakat. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, itu namanya ayat Makki. Jadi hijrah ini membedakan nanti ada ayat Makki, ada ayat Madaniyah. Ada menarik Bapak Ibu terakhir ini, waktu kita sudah terujung. Ya, waktu semakin terujung, suara semakin udah hilang. Menariknya adalah ayat sholat Allah turunkan di Mekah. Tapi ayat tentang berambil wudhu, tangan, telinga, kaki. Dan ayat tentang mandi wajib, itu turunnya di Madinah. Mana lebih dulu turun ayat sholat atau ayat ambil wudhu? Ayat sholat dulu. Berarti ada beberapa tahun kaum muslimin mengerjakan sholat Allahu Akbar belum pakai wudhu. Kalau junub belum mandi lagi. Yang penting sholat aja dulu. Kapan ayat wudhunya turun? Ketika sudah di Madinah. Tapi kalau sekarang karena Islam sudah utuh, sudah sempurna, kalau ingin sholat tentu bersuci dulu. Tapi kalau ada anak-anak awak di luar tuh, sholat mau, ambil wudhu belum mau, biar aja lah dulu. Yang penting sholat aja lah dulu. Jangan keluar. Ang belum ambil wudhu ya, keluar enggak boleh. Biar aja lah Pak, yang penting sholat dia dulu. Tapi kalau ayahnya baru suruh pulang. Kalau anaknya biar aja dulu, karena masih tahap pelajar. Ada anak-anak kita nih Pak, sholat mau, ambil wudhu, mau dia. Biar sajalah dulu beransur-ansur. Jangan disuruh pulang dia. Kenapa gitulah. Bapak Ibu, cukuplah ya. Angkat tangan saya nih, suara saya mulai habis nih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.